Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Langsung ke Pak Alex. Pak Alex, tadi kita bicara soal MP3EI. Kalau dari dunia usaha sendiri melihat, apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga sangat sulit untuk mengimplementasikan MP3EI yang sudah sangat baik petanya seperti itu? Ya, ya sebenarnya ini memang challenge-nya besar. Membangun infrastruktur dengan mengharapkan dominannya adalah investasi, dan investor itu biasanya kan rasional. Dia akan melihat berapa sih tenor periode investasinya, berapa lama, lalu berapa sih tingkat pengembaliannya, gitu kan, berapa sih nilai keuntungan yang bisa didapat, berapa besar sih resikonya, berapa banyak modal yang harus dilibatkan. Tentu dia akan mencari yang paling enak bagaimana, paling jangka pendek. Indonesia kurang enakkah? Bukan, infrastruktur khususnya. Jadi kalau infrastruktur contohnya kita bicara misalnya bikin pelabuhan atau bikin jalan tol, ya, itu kita harus bicara realita. Itu kan padat modal, lalu masalah biaya untuk pembebasan, waktu yang demikian lama, lalu setelah itu investasi besar, tenornya bisa sampai 15 tahun tingkat pengembaliannya. Jadi lalu ketika tidak dimudahkan proses ini, ya, tidak ada kemudahan tadi seperti dibilang, memudahkan paling tidak pembebasan lahan, lalu perizinan dan lain-lain. Lalu investor jadi reluctant, mendingan dia berinvestasi di sektor yang lebih mudah, lebih gampang dan lebih cepat gitu kan. Itu kan rasional dari pasar. Itu harus bisa diterima juga. Sepandai-pandainya kita dan sekuat-kuatnya kita mencoba meyakinkan investasi di sektor itu, kalau kita tidak bisa mengemas sebuah produk yang benar-benar menarik, itu akan sulit. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana mengemas infrastruktur ini supaya menjadi produk-produk yang menarik. Nah, apa kira-kira caranya? Kan sekarang variabel yang diperhitungkan apa? Setahu saya untuk menggairahkan infrastruktur ini ada insentif-insentif di sektor keuangan. Lalu mungkin sekali lagi tadi, salah satu indeks kita yang tadi dianggap turun tadi, saya nggak tahu lembaga apa yang mengeluarkan, tadi nggak sempat saya lihat. Salah satunya adalah birokrasi kita yang lamban dan kurang efisien. Saya rasa itu salah satunya. Jadi kita harus bisa membuat prinsip spirit daripada birokrasi ini, birokrasi yang korporatif sedikit gitu. Apa ya istilahnya? Lebih karakternya corporate. Jadi saya senang sekali kalau saya mengutip istilah Indonesian Incorporated. Jadi bukan Indonesian Incorporated dalam pengertian kita jadi perusahaan, bukan. Tetapi kita punya karakter sedemikian rupa kita siap berkompetisi dengan dunia luar siapapun, dan caranya adalah dengan kita lebih efisien, lebih efektif, lebih kuat, lebih pandai kita marketing, lebih pandai kita mengoperasionalkan negara dan segala macam. Dan salah satunya adalah tentu ya manajemennya. Manajemen utama ujung tombaknya siapa? Pemerintah, birokrasi tadi. Gitu. Jadi saya pikir itu salah satu yang harus dibenahi. Kalau kita mau supaya infrastruktur ini investor masuk. Kalau tidak ya berat untuk mereka bisa masuk gitu ya. Akhirnya mau tidak mau harus jadi barang publik, negara yang investasi. Negara berhutang dan lalu dia investasi bikin apa itu infrastruktur yang diperlukan gitu. Baik. Nah, ini kalau kita lihat di layar saat ini ada mengenai pilar daya saing yang turun signifikan di tahun 2012. Ini sebenarnya yang paling turunnya sangat jauh ini adalah di efisiensi pasar tenaga kerja. Seperti yang sudah disampaikan dari sejak awal oleh Bu Nina, komentarnya. Iya, jadi kita khawatir bahwa 2012 saja sudah dikasih rapor merah seperti itu gitu ya. 2013 ke depan kita lebih khawatir lagi gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya PR dari MP3EI itu salah satunya target merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harusnya seingat saya itu Desember 2011 kemarin ya. Targetnya itu salah satu target yang tidak tercapai karena sampai hari ini 2012 setahun kemudian namanya belum ada draftnya misalnya atau apa tentang ketenaga kerjaan itu mau seperti apa sih supaya investor tuh tertarik, karena yang diributkan kan pesangon severance pay ya, pesangon itu kalau Anda mem-PHK begitu. Jadi ada butir-butir yang upah juga termasuk upah minimum, ada serikat pekerja juga yang di situ. Ada juga BNP 2 TKI-nya di situ ya, yang hal-hal pokok yang kemudian kita bicarakan pasar kerja Indonesia di domestik maupun di internasional. Kan remittance dianggap sebagai suatu sumber katakan, lalu ya kita harus benahi juga pasar kerja luar negeri. Nah, itulah efisiensi pasar kerja yang sebetulnya tanda kutip memberikan signal buruk begitu. Nah, berarti apakah kita harus mengevaluasi diri, apakah bentuk pasar kerja kita yang semakin banyak aturan-aturan terutama yang dari sisi upah minimum yang sebetulnya membuat pengusaha lebih khawatir dalam hal daya saing,
itu memberikan efek negatif yang besar seperti itu gitu ya. Kalau iya jawabannya tahun depan bisa lebih parah lagi nilainya gitu kan. Itu prediksi Budi ya, karena kita melihatnya itu tahun kemarin kenapa jadi buruk kan begitu, pertanyaan kenapa kok jelek sekali begitu. Dan kan. ini masih akan berlanjut hingga tahun 2013. Ya, karena signal yang terjadi di negara lain itu tanggung jawab untuk kebutuhan hidup layak. Istilah kebutuhan hidup itu kan warga negara. Ya. Itu tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pengusaha begitu. Kenapa? Karena negara itu menjamin penduduknya supaya hidup dengan taraf tertentu, semua penduduk. Jadi artinya 240 juta penduduk. Kalau upah minimum hanya diaplikasikan untuk 33,6 seingat saya juta orang yang bekerja sebagai buruh. Jadi pemerintah ini saat ini seolah-olah ini tanggung jawab digeser dari negara ke upah minimum yang dibayar oleh pengusaha. Di negara katakan maju seperti Jerman atau RRT sekalipun yang memperkenalkan itu mulai ada peran negara di dalam menjamin taraf hidup yang sehingga tidak membebani pengusaha. Ya ini yang sangat menarik gitu ya. Jadi ini apakah signal itu yang diberikan salah signalnya di pemerintah Indonesia sehingga kemudian di luar dilihat loh kok jadi pengusaha yang terbebani. Nah, gitu. Pak Raden, kalau Bu Dina ini mengkhawatirkan sinyal yang katanya ini akan berdampak bahwa pasar tenaga kerja kita ini akan sulit sekali ataupun juga ada kemungkinan untuk mengalami penurunan di tahun 2013. Kalau Pak Raden sendiri? Persoalan ketenagakerjaan memang adalah merupakan salah satu boleh katakan pilar yang paling penting ya di dalam perekonomian. Saya selalu senang menyatakan kalau kita mau melihat apakah kinerja satu perekonomian itu baik atau tidak adalah bagaimana ekonominya itu bisa menciptakan lapangan kerja yang memadai, yang cukup. Ketika lebih banyak masuk investasi itu ke pasar modal itu kan tidak di sektor padat karya, Pak? Betul, betul. Itu kalau kita lihat tadi dikatakan mengenai sektor keuangan atau sektor pasar modal, itu tidak bisa menggambarkan, nggak ada boleh katakan relasinya dengan pasar tenaga kerja itu sangat kecil sekali ya. Tapi yang kita lihat adalah di dalam penciptaan lapangan kerja, kita ini sekarang boleh katakan untuk setiap 1% pertumbuhan dibutuhkan kapital yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam penciptaan lapangan kerja sekarang, kita lihat memang unemployment rate kita, tingkat penganggurannya menurun, tetapi sebetulnya pembaginya pun sebetulnya itu menurun. Ya, jadi artinya jumlah orang yang mencari tenaga kerja menurun. Nah ini angka rasio-rasio seperti ini perlu diperhatikan untuk melihat bahwa kalau misalkan sekarang kita lihat investasi kita itu cukup tinggi, sekitar 33% terhadap PDB kita. Tetapi pertumbuhan kita hanya sekitar 6%. Ya. Jadi sekarang itu namanya, kalau dulu kita punya investasi per PDB itu sekitar 32%, di tahun 90-an kita bisa bertumbuh 8%. Nah ini kan menunjukkan ada persoalan penting di sini yang harus diamati. Juga ada kecenderungan kita masuk sekarang kepada kapital intensif. Jadi ada kecenderungan mungkin pengusaha ini menghindari untuk menciptakan lapangan kerja karena persoalan-persoalan tadi di pasar tenaga kerja itu. Dan kalau ini ke depan terus tren ini tidak diatasi, itu kan menjadi persoalan. Apalagi kita lihat masalah-masalah di perburuhan ini dan ketua-ketua serikat pekerja pun punya aliansi politik yang mungkin tahun 2013-2014 bisa saja ini menjadi komoditas politik. Yang saya anjurkan adalah pemerintah harus menjadi penengah yang adil supaya masalah ini diselesaikan. Ya. Kita tidak menyalahkan buruh kalau gaji mereka terlampau rendah juga nggak baik. Tetapi di sisi lain harus ada keseimbangan juga supaya juga tidak jadi pengusaha kehilangan profit yang akhirnya tidak ada kapital yang diinvestasikan untuk mengembangkan usahanya. Titik temu itu saya pikir pemerintah di situ berperan untuk menjembataninya. Baik, dan bagaimana sebenarnya solusi terhadap tantangan yang akan dihadapi Indonesia di tahun 2013? Kita akan bahas usai Anda menyimak sejumlah informasi berikut ini. Pemirsa, ribuan pekerja bidang kesehatan berunjuk rasa di kota Madrid, Spanyol menentang privatisasi rumah sakit umum yang akan dilakukan pemerintah. Privatisasi itu merupakan bagian dari kebijakan penghematan dalam menghadapi krisis keuangan. Unjuk rasa ini merupakan bagian dari mogok nasional yang dilakukan pekerja kesehatan. Mereka menyerukan agar pemerintah tidak menjual sistem kesehatan dan terus mempertahankannya.
Sebagian pengunjuk rasa beranggapan privatisasi ini tidak adil bagi rakyat Spanyol. Menurut Dr. Conchita Arroyo, privatisasi tidak boleh dilakukan dan pemerintah tidak boleh memprivatisasi sesuatu yang menjadi milik rakyat karena warga telah membayar pajak. Unjuk rasa yang merupakan hari kedua ini diikuti sekitar 85% para pekerja sektor kesehatan. Sambutan komunitas teknologi terhadap sistem operasi baru besutan Microsoft, yakni Windows 8, terbilang impresif. 1 bulan setelah peluncurannya, Microsoft telah berhasil menjual sebanyak 49 juta lisensi. Kepala Divisi Keuangan Microsoft, Tammy Breller, mengatakan pihaknya merasa senang dengan sambutan konsumen. Selain itu, peluncuran Windows 8 pada 26 Oktober lalu bertepatan dengan musim belanja di Amerika. Upgrade sistem operasi terbaru Microsoft ke Windows anyar ditawarkan dengan harga promosi yang menarik. Hingga masa promo yang berakhir 31 Januari mendatang, pembaruan sistem operasi bisa dilakukan hanya dengan membayar $40 Amerika per unit. Breller mengakui bahwa banyak konsumen tertarik dengan berbagai fitur anyar yang dibenamkan pada Windows 8. Maka tidak heran sejak peluncurannya 1 bulan lalu, Microsoft telah berhasil menjual sebanyak 49 juta lisensi.